Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Ananda Aisyah dengan NIM 21058105 jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang administrasi keuangan dalam dunia pendidikan. Nah, keuangan dalam dunia pendidikan mungkin menjadi salah satu alasan paling kuat kenapa yang namanya uang itu harus diadministrasikan dan di mana harus dikelola dengan baik. Jika tidak, kemungkinan besar hal tersebut dapat menjadi peluang bagi seseorang atau kelompok tertentu untuk bermain dengan anggaran keuangan tersebut. Nah, kita sebagai masyarakat hidup sangat ditentukan oleh profesionalitas, skill, moralitas, serta rasa tanggung jawab kepada manusia lainnya. Begitupun dalam dunia pendidikan. Maka dengan itu harus adanya administrasi keuangan dalam pendidikan. Definisi administrasi keuangan pendidikan yaitu sebuah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran atau keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan atau kepentingan bersama. Nah, selanjutnya mari kita lihat tujuan dari administrasi keuangan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Nah, artinya di sini adalah efektivitas berarti kaitannya dengan pencapaian tujuan. Efisiensi berarti kaitannya dengan waktu. Jadi dikelola sedemikian rupa keuangan tadi, maka diharapkan tujuan pendidikan atau tujuan program yang membutuhkan keuangan bisa tercapai. Semua dikelola sedemikian rupa dan pencapaian itu dari sisi waktu bisa diperpendek sehingga anggaran yang seharusnya kalau tidak dikelola lebih banyak pengeluarannya jadi lebih efektif dan lebih efisien dari penggunaannya lebih ekonomis. Tetapi kualitas tidak menjadi nomor 2. Itu artinya program terlaksana efektivitas dan efisiensi dari rancangan bisa diminimalisir berbagai kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan pengeluaran menjadi lebih besar. Nah, tujuan dari administrasi keuangan yang kedua adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparan keuangan sekolah. Nah, artinya seperti ini. Ada kejelasan terkait pertanggungjawaban keuangan apabila kita bicara tentang uang negara. Uang sekolah adalah uang negara untuk kepentingan banyak orang. Artinya kalau dalam konteks ini bentuk pertanggungjawabannya merupakan sekecil apapun pengeluaran itu harus ada bukti-bukti yang jelas. Begitu dikeluarkan memang diperuntukkan untuk sebuah kegiatan dan kegiatan itu adalah program-program yang diperuntukkan untuk kepentingan sekolah atau lembaga perguruan tinggi, bukan kepentingan satu orang atau kelompok orang. Nah, berarti transparan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi berbagai macam pandangan kepikiran-pikiran yang negatif atau buruk dari orang-orang yang ada di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Memang tidak semua yang mentransparasi, bukan berarti semuanya dibuka sekarang, tetapi sebagian besar untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dibaca dan dipahami oleh orang yang ada di lingkungan tersebut. Nah, seharusnya transparannya itu kepentingannya untuk hal-hal yang krusial yang hanya semestinya pengambilan kebijakan saja yang tahu. Nah, tujuan dari administrasi keuangan yang ketiga yaitu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran.
artinya adalah keuangan sekolah meski sangat sulit, tapi ini harus dilakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu proses administrasi keuangan sekolah. Yang pertama yaitu bagaimana sih proses administrasi keuangan sekolah itu? Keuangan pendidikan minimal ada 3 langkah proses, mulai dari perencanaan, penggunaan atau pelaksanaannya, dan terakhir yaitu bentuk pertanggungjawabannya. Jadi ketiga ini harus sangat jelas, harus bisa dipertanggungjawabkan, karena apabila sedikit saja yang bermasalah, maka akan menjadi pusat penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran. Nah, yang pertama tadi ada perencanaan. Nah, berarti sangat detail selama 1 tahun itu anggaran atau keuangan sekolah dimanfaatkan untuk apa, kegiatan apa, program apa, pembelian apa. Itu sudah ada secara undang-undang, sudah ada aturan mainnya. Tidak bisa hanya semata-mata misalnya untuk membeli sarana saja, tidak seluruh sarana bisa dipergunakan dari anggaran yang ada disediakan oleh negara, dan ada aturannya yang sudah ditetapkan oleh negara. Jadi sebenarnya kita hanya tinggal melaksanakannya. Nah, yang kemudian kedua yaitu perencanaan atau pelaksanaannya. Nah, kalau bicara tentang direncanakan secara matang, harus mengikuti prosedur yang ada, tatanan dan aturan yang ditetapkan oleh negara, maka akan bisa digunakan secara tepat memang untuk kepentingan sekolah atau kepentingan suatu perguruan tinggi. Nah, yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Nah, yang jelas bukan hanya omongan, tapi ada bukti-bukti bahwa pengeluaran itu telah terjadi. Untuk kepentingan apa, untuk keperluan apa, kapan, di mana, dan apa bentuknya, untuk sumber daya manusia dan material yang berimplementasi pada program pendidikan yang ditetapkan. Perlu ada penentuan yang jelas. Pada tahap ini mestinya ada gambaran yang juga akurat mengenai apa, mulai dari jumlah pegawai atau jumlah staf dan kemampuan mereka yang harus ada kejelasan tentang seperti tentang gedung, fasilitas, fisik yang dimiliki, harus ada perlengkapan dan pembekalan. Dan ada pelayanan bantuan operasi dan pemeliharaan termasuk pelayanan administrasi, dan terakhir yaitu pembuatan perkiraan anggaran dengan jelas dan harus teliti. Nah, contohnya dalam perencanaan RAPBS. RAPBS ini bersifat terbuka, menyangkut hal yang berhubungan dengan keuangan sekolah, dan itu berlangsung selama 1 tahun pembelajaran, yang mana dalam hal ini harus aspiratif, yang artinya memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak dan kepentingan, tidak hanya akumulatif. Aspiratif memperhatikan setiap masukan dari setiap pihak yang berkepentingan, bersifat partisipatif ini artinya yaitu melibatkan semua orang yang berkepentingan di sekolah dalam proses pengambilan kebijakan, dalam proses pembuatan dan penyusunan anggaran sekolah, dan bersifat akuntabel, yang artinya bisa dipertanggungjawabkan dan terbuka sehingga adanya saling percaya dan semua pihak yang terlibat memiliki kepercayaan satu sama lain. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini tentang materi administrasi keuangan dalam pendidikan. Nah,
Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.